Sekarang kita masih belajar tentang permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu ada menginterpretasikan kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua ada menginterpretasikan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang terakhir ada menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, kita masuk ke permintaan nih. Ada yang masih inget nggak apa itu permintaan? Nah, permintaan adalah keinginan untuk membeli atau memiliki suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi oleh konsumen atau masyarakat. Nah, kita masuk ke kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Nah, kalian ingat nih, garis vertikal adalah P atau harga dan garis horizontal adalah Q atau kuantitas. Nah, garis permintaan itu yang warnanya merah atau yang D ini. Nah, kalau garis permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah atau ingatnya kalian ingat tangan kanan. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Nah, pergerakan di sepanjang kurva permintaan terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Nah, pergerakan di sepanjang kurva permintaan itu kalian ingatnya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu kan harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Nah, kalian ingat ya hukum permintaan. Nah, kalau diperhatikan dari gambar, kan ini ada dua titik nih, titik A dan titik B di kurva penawaran yang garisnya D ini. Nah, awalnya itu ada di titik A dengan harganya 8.000 dan kuantitasnya 4.000. Lalu bergerak nih pindah ke titik B. Jadi harganya turun jadi 4.000 dan kuantitasnya 800. Nah, jadi tuh pergerakan kurva permintaan itu hanya pindah titiknya saja dari titik A ke titik B. Pergeseran di sepanjang kurva permintaan. Dan pergeseran di sepanjang kurva permintaan ini terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Nah, faktor-faktor lainnya itu seperti pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, ataupun hari keagamaan. Nah, kita lihat nih di dalam gambar. Awalnya itu kita membeli donat itu dengan harga 8.000 dan mendapatkan donatnya yaitu 400. Dan grafiknya itu yang D kan awalnya. Nah, sebelumnya kita asumsikan dulu nih harganya tetap ya yaitu 8.000. Lalu kita ambil contoh faktor-faktor permintaannya yaitu pendapatan. Nah, pendapatan kita naik nih, makanya kita mampu membeli donatnya bertambah kan jadi 600 dengan harga 8.000. Nah, makanya kurvanya bergeser kan dari D ke D1, bergeser ke kanan. Nah, kalau ke kanan itu artinya naik. Nah, terus kita ambil contoh lagi nih selera masyarakat. Nah, kalian udah mulai bosen nih masa makan donat terus. Nah, akhirnya jumlah permintaan donatnya kalian berkurang kan dari 400 menjadi 200 karena bosan itu kan. Yang awalnya dari D menjadi D2. Nah, bergeser ke kiri. Nah, kalau kurvanya bergeser ke kiri artinya itu berkurang. Masuk ke penawaran nih. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak apa itu penawaran? Nah, penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual kembali di berbagai tingkat harga. Selanjutnya kita masuk ke kurva penawaran. Nah, kurva penawaran adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, seperti tadi nih, garis vertikalnya yaitu P atau harganya, garis horizontal yaitu Q atau kuantitasnya. Nah, garis yang merah ini adalah garis penawarannya atau garis supply-nya. Nah, kalau kurva penawaran, kalian ingatnya tangan kiri, karena dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Nah, pergerakan di sepanjang kurva ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri.
Nah, pergerakan kurva penawaran itu, kalian ingatnya hukum penawaran. Kan hukum penawaran itu harga naik, penawaran juga ikut naik. Nah, harga turun, penawarannya juga ikut turun. Nah, kalian lihat nih di gambar. Perhatikan kan ada titik A dan titik B di sepanjang kurva penawaran ini. Nah, awalnya kan di titik A dengan harga 6.000 dan kuantitasnya yaitu 600. Lalu bergerak nih dari titik A menuju titik B dengan harga 10.000 dan kuantitasnya 1.000. Nah, kalau pergerakan di sepanjang kurva penawaran itu yang berpindah hanya titik A dan titik B, namun hanya di kurva penawaran itu sendiri. Nah, kita masuk di pergeseran di sepanjang kurva penawaran. Nah, pergeseran kurva ini terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Nah, faktor-faktornya itu seperti bencana alam, terus biaya produksi, kemajuan teknologi, harga barang dan jasa lain, ataupun lain sebagainya. Nah, kita lihat nih di dalam gambar. Nah, awalnya itu kan produsen donat menawarkan 600 donat dengan harga 6.000. Sebelumnya kita asumsikan dulu ya harganya tetap yaitu 6.000. Nah, kalau harganya tetap berarti kan kurvanya yang S. Nah, terus kita ambil contoh nih, biaya produksinya naik ternyata. Makanya si penjual donat ini mengurangi jumlah donat yang ingin dijual. Nah, tadinya 600 berkurang nih jadi 400 dengan harga 6.000. Nah, ternyata bergeser kan kurvanya ke kiri. Nah, dari S menjadi S2. Kalau kurva penawaran gesernya ke kiri, artinya itu terjadi pengurangan. Nah, kita ambil contoh lagi nih, terjadi kemajuan teknologi. Nah, karena kemajuan teknologi, penjual donat itu kan menggunakan mixer, terus oven, dan lain sebagainya. Makanya jumlahnya itu menjadi banyak. Yang awalnya dia hanya bikin 600, karena kemajuan teknologi itu dia dapat membuatnya menjadi 800 donat dengan harga 6.000. Makanya kurvanya bergeser dari S menjadi S1, bergesernya ke kanan. Kalau bergeser ke kanan artinya dia naik, kalau bergeser ke artinya dia turun. Kita masuk ke terbentuknya keseimbangan harga. Nah, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk dari hasil tawar-menawar antara konsumen dan produsen, atau harga yang disepakati antara si penjual dan si pembeli. Nah, kalau di gambarnya itu terjadi perpotongan antara kurva permintaan atau kurva yang D dan kurva penawaran atau yang S. Nah, perpotongannya itu jadi yang E. Nah, yang E ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi matematika pada harga keseimbangan. Nah, ini tuh ada dua. Ada yang QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, contohnya itu diketahui fungsi permintaannya itu adalah 8.000 dikurang 0,02 Ki. Dan fungsi penawarannya P sama dengan 1.000 ditambah 0,02 Ki. Nah, tentukanlah keseimbangan pasarnya atau Ki dan P-nya dan tentukan grafiknya. Nah, kita tulis nih, diketahui dulu PD sama dengan 8.000 dikurang 0,02 Ki. Dan PS-nya sama dengan 1.000 ditambah 0,02 Ki. Ya, kan yang ditanya Ki dan P-nya. Nah, terus kita masukin nih ke rumus, kan rumusnya PD sama dengan PS. Nah, kita masukin yang 8.000 dikurang 0,02 Ki sama dengan 1.000 ditambah 0,02 Ki. Nah, yang variabelnya sama atau yang ada Ki-nya kita pindah ruas ke kiri, dan yang tidak ada variabelnya kita pindah ruas ke kanan. Jadi yang di kiri itu min 0,02 Ki dikurang min 0,02 Ki sama dengan min 0,04 Ki. Nah, sama dengan 1.000 dikurang 8.000, hasilnya yaitu min 7.000. Nah, Ki ini didapat min 7.000 dibagi min 0,04. Nah, hasil Ki-nya itu adalah 175.000.
Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaan PD-nya. Nah, PD sama dengan 8.000 dikurang 0,02 Ki. Nah, lalu Ki-nya kita ganti nih menjadi 175.000. Nah, jadi yang 175.000 ini kita kalikan dulu nih ke 0,02. Nah, hasilnya itu 8.000 dikurang 3.500. Jadi PD-nya 4.500. Kalau kalian juga memakai persamaan yang PS, hasilnya juga sama, yaitu 4.500. Nah, jadi kuantitas keseimbangan pasar itu Q-nya didapat, Q-nya yaitu 175.000 dan harganya yaitu 4.500. Nah, untuk grafik keseimbangannya berarti kita tulisnya harganya yaitu 4.500 dengan Q-nya yaitu tadi 175. Kita buat titik-titiknya, lalu kita gambar nih kurva yang D yaitu permintaannya dengan fungsinya yaitu PD sama dengan 8.000 dikurang 0,02 Ki, dan kita membuat lagi juga kurva penawarannya dengan fungsinya yaitu PS sama dengan 1000 ditambah 0,02 Ki. Nah, selanjutnya kita masuk ke golongan pembeli dalam keseimbangan pasar. Nah, golongan pembeli ini ada 3. Yang pertama ada pembeli marginal, yang kedua ada pembeli supermarginal, yang ketiga ada pembeli submarginal. Nah, pembeli marginal ini adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar. Misalnya, kalian nih ingin membeli donat dengan harga 2.000. Nah, kalian belinya itu yang sesuai dengan harga pasar, berarti kalian membelinya 2.000. Nah, kalau pembelian super marginal adalah pembeli yang daya belinya melebihi atau di atas harga pasar. Misalnya seperti tadi nih, harga pasarnya harga donatnya itu 2.000. Namun kalian mampu membelinya di atas harga 2.000 harga donat tersebut. Misalnya di Pondok Indah itu dijual harga donatnya yaitu 5.000. Nah, kalian masih sanggup membelinya. Nah, terus yang ketiga itu ada pembeli pembeli submarginal. Nah, adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar. Jadi kan tadi harga pasarnya atau harga donatnya yaitu 2.000. Nah, kalian nggak mampu nih untuk membeli donatnya dengan harga 2.000. Nah, kalian harus mencari harga donatnya ini yang di bawah harga 2.000 baru kalian sanggup untuk membelinya. Nah, kita masuk ke golongan penjual. Nah, golongan penjual ini ada 3. Yang pertama ada penjual marginal, penjual supermarginal, dan penjual submarginal. Nah, penjual marginal ini adalah penjual yang harga jualnya sama dengan harga pasar. Nah, jadi misalnya dia jualan donat nih. Nah, harga pasar yang berlaku itu harganya 2.000. Nah, si penjual ini tuh menjual harga donatnya sama nih dengan harga pasar yang lain, yaitu 2.000. Nah, kalau penjual super marginal itu adalah penjual yang harga jualnya di bawah harga pasar. Nah, penjual super marginal ini kebalikan dari pembeli super marginal ya. Nah, kalau penjual super marginal itu di bawah harga pasar. Nah, kalau di bawah harga pasar itu berarti misalkan tadi nih harga jual donatnya itu 2.000. Nah, yang penjual super marginal ini menjual donatnya di bawah harga 2.000, misalkan 1.000 gitu. Nah, terus penjual submarginal. Nah, penjual submarginal adalah penjual yang harga jualnya di atas harga pasar. Nah, ini kebalikan dari pembeli submarginal. Nah, kalau penjual ini tuh misalnya jual donat ini kan harga pasarnya yaitu 2.000. Nah, ketika di Pondok Indah dia tuh menjual donatnya itu di atas harga pasar, misalnya menjadi 5.000 harga jualnya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.